Shalom, shalom teman-teman Nutris. Gak kerasa kita udah sama-sama lewatin setengah tahun 2020 sampai sekarang kita masih bisa sehat, masih bisa sama-sama sembah Tuhan. Yuk teman-teman, aku undang kalian buat kita sama-sama mau nyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh ada hingga pada hari ini Tuhan. Terima kasih kami masih bisa menyembah-Mu, masih bisa memuji, menyenangkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami mau sama-sama memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara bagi setiap kami, Engkau yang sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Yuk teman-teman, aku mau undang kalian buat kita sama-sama sembah Tuhan.
siapin hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Yesus, kami Tuhan, kami datang padamu Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau senangkan hatimu Tuhan, biar Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami siang hari ini Tuhan. Oh, strangers, neighbors, our God is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth, God is madly in love with you. Take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from.
all creation, everything will praise the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good days, good God. His name is Jesus. Swim wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation.
His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Children and their children and their children, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Masing-masing berkomunikasi dengan Tuhan. Teman-teman dimanapun teman-teman saat ini berada, mari masing-masing berkomunikasi dengan Tuhan. Sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari anak muda datang sembah Tuhan. Mari berkomunikasi dengan Tuhan. Sujud sembah Dia. Dia mata kaya dalam ayase. Urabatakan naya dalam ayase. Urabatakan naya dalam ayase. Karalabatakan naya dalam ayase. Syakaralabatakan. Terima kasih Tuhan. Orabatakana ya ralamaya shekaralabata.
Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu kuat mencengkram setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya saat kami datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan haus dan lapar akan Tuhan, kami percaya kami akan mengalami Tuhan, kami akan ketemu sama Tuhan. Oh Ramaya Shikarala. Terima kasih Tuhan, Kau ciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau, supaya kami dapat berkomunikasi dengan baik dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk kami boleh membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa korban syukur, pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Yang terbaik kami bawa buat Tuhan Yesus. Ambil semua penyembahan kami Tuhan. Ambil semuanya Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya ini yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan sore hari ini kami boleh kembali datang beribadah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami haus, kami lapar akan Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Urapi hati, pikiran, telinga kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan terhadap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau, Juru Selamat kami yang hidup, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Teman-teman boleh di sini aja ya, gak usah turun ya. Temenin kayak KBS. Oke, puji nama Tuhan. Teman-teman nikmatin gak tadi penyembahan dari teman-teman kita di depan ya kan? KBS sangat menikmati sekali tadi sempat di belakang. Wow, begitu indah gitu loh kita kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan terletak kekuatan yang baru saat kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini KBS dikasih tema yang luar biasa. God Design. Wow. God Design. Guys, teman-teman, percaya gak sih bahwa lo itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kita? Lo itu didesain serupa, segambar dengan penciptanya. Wow. Keren gak sih? Nah, KBS mau bukain di dalam Kejadian, ya kan? Kejadian yang pertama, ayatnya yang ke-26a. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow. Ini hari ke-6 nih, bener gak? Penciptaan hari keberapa? Penciptaan manusia hari Oke, lulus kom berarti. Puji Tuhan. Nah, ketika semua sudah diciptakan sama Tuhan, tinggal satu yang belum diciptakan, yaitu maksudnya ini manusianya. Bener gak? Manusianya belum diciptakan. Nah, Tuhan mendesain kita serupa segambar dengan Dia. Nah, kira-kira menurut teman-teman ketika Tuhan menciptakan atau mendesain kita serupa dan segambar dengan Dia, iseng atau enggak? Kira-kira Tuhan tuh iseng aja lah udah gitu. Kayak habis percaya dan yakin Tuhan gak iseng, benar? Sama seperti profesor menciptakan sebuah robot, dia gak iseng. Bener gak? Dia menciptakan, Agel nih di teknik nih, ya kan, ketika Agel menciptakan sebuah mobil listrik, ya kan, lagi menciptakan mobil listrik, iseng atau enggak? Enggak kan? Iya kan? Begitu juga Tuhan kita, ketika Dia menciptakan kita, wow, Dia desain kita serupa dan segambar dengannya. Amazing. Kita diciptakan serupa segambar dengan Dia. Tapi kenapa ya? Pertanyaannya kenapa kita diciptakan serupa segambar dengan Dia? Nah, kalau kayak habis dapat gini teman-teman.
Bukan satu kebetulan Tuhan menjadikan kita manusia serupa dan segambar dengan Dia. Tapi Tuhan punya maksud agar manusia bisa mudah berkomunikasi dengan Tuhan. Setuju? Katakan amin. Amin. Ketika Tuhan mendesain kita serupa segambar dengan Dia, Dia punya tujuan, teman-teman. Tujuannya supaya kita dapat mudah berkomunikasi dengan Dia. Benar gak sih? Siapa di sini yang mungkin bisa berkomunikasi dengan binatang? Ya kan? Gak ada. Bener gak sih? Kayak wes percaya kita, ya sekalipun mungkin Agel punya peliharaan di rumah, ya kan, punya Blacky. Whitey, sorry. Agel punya Whitey di rumah. Agel tahu bahasanya Whitey? Nggak tahu kan? Nggak tahu, tapi mungkin ketika Whitey disuruh sama Agel, ya kan, ketika disuruh sit down, dia pasti akan nurut. Tapi belum tentu bahasanya Whitey Agel tahu. Bener nggak? Nah tapi kita, wow luar biasanya. Kenapa Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Dia? Karena supaya kita mudah berkomunikasi. Zaman dahulu teman-teman, ketika manusia diciptakan untuk berkomunikasi sama Tuhan, itu zaman dulu nggak mudah, bener nggak? Hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Imam atau nabi, bener nggak? Itu pun mereka hidupnya harus kudus. Ketika hidup mereka nggak kudus, mereka akan terbakar habis. Bener nggak? Ya kan? Tapi kita bersyukur teman-teman, kita ada di zaman yang sekarang ini. Begitu gampang, begitu mudah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Siapa di sini yang tadi menikmati hadirat Tuhan? Itu seperti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Apalagi kita orang-orang Pentakosta, kita orang-orang karismatik, kita percaya dengan yang namanya bahasa roh. Semua sudah berbahasa roh ya. Si Tuhan. Ketika kita berbahasa roh, kita sedang membangun komunikasi sama Tuhan. Roh kita, roh yang ada dalam diri kita, lagi berkomunikasi sama Tuhan. Wow. Jadi teman-teman, menurut teman-teman betapa pentingnya gak sih komunikasi itu? Sangat penting gak sih? Betapa pentingnya komunikasi di hadapan Tuhan. Nah hari ini teman-teman, kayak abis mau lebih detail lagi ngomong soal komunikasi. Karena hari-hari ini kayak banyak sekali ya ngalamin gitu loh. Ngalamin baik itu dalam pergaulan, baik itu dalam komunitas. Banyak sekali hal-hal terjadi ketika komunikasi tidak dibangun dengan baik. Maka akan terjadi sebuah konflik. Setuju? Benar nggak? Ketika komunikasi tidak dibangun dengan baik, maka akan terjadi konflik. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ketika komunikasi kita dengan Tuhan tidak baik, maka percayalah sama kayak Abes bahwa hidupmu pasti akan hampa. Lu kayak gak bernafas. Satu hari deh coba. Satu hari lu gak ngomong sama Tuhan. Lu kayak hampa, lu kayak mati, percaya deh. Tapi ketika engkau bangun setiap hari hubunganmu, komunikasimu dengan Tuhan, engkau seperti bernafas lega. Betapa pentingnya komunikasi. Nah teman-teman, ada sebuah cerita. Nah satu ketika ada tukang. Ada tukang-tukang nih. Ini gak cerita, lu udah ketawa duluan lu kalau gue mau cerita. Ini bukan cerita lucu, jadi gini, ada tukang yang tukang-tukang bangunan yang lagi mau ngebangun rumah. Ya kan, awalnya baik, bangun rumah, sampai akhirnya terbangunlah jadi 2 lantai, 3 lantai. Ya kan, nah di saat sudah terbangun 3 lantai, ya kan, tukang yang ada di lantai atas, lantai 3, minta apa? Minta palu sama tukang yang ada di bawah. Ketika, gue minta palu, dikasihnya gergaji cuy. Dikasih gergaji. Terus besoknya lagi, minta gergaji, dikasihnya parang. Terus kayak gitu. Terus berkelanjutan seperti itu. Akhirnya jadi konflik gak sih? Bener gak? Akhirnya jadi konflik. Gara-gara apa? Komunikasi yang tidak baik. Akhirnya jadi konflik. Betapa pentingnya komunikasi di antara kita sesama manusia. Di antara kita, makanya kenapa ada salib ya kan, cross gitu kan. Vertikal hubungan kita dengan manusia dan horizontal gimana sih gini ya? Horizontal hubungan kita dengan vertikal hubungan kita dengan Tuhan, vertikal hubungan kita dengan Tuhan, horizontal hubungan kita dengan manusia. Ya kan? Betapa pentingnya komunikasi itu dibangun. Ketika waktu komunikasi sama tukang ini tidak dibangun sesama tukang ini, akhirnya konflik dan akhirnya terbengkelai pekerjaan mereka. Begitu juga ketika pernah dengar cerita tentang Menara Babel? Pernah? Kenapa terjadi Menara Babel? Ada yang tahu ceritanya? Ayo. Kenapa?
Gue nggak salah. Iya. Nah teman-teman gini, ceritanya itu waktu dulu sebetulnya seluruh umat manusia di bumi itu punya bahasa yang sama. Betul? Iya kan? Mereka punya logat yang sama, mereka punya bahasa yang sama. Gitu. Namun waktu itu kesombongan terjadi. Manusia bilang gini, mendingan kita bikin sebuah kota nih. Habis itu kita bangun menara yang tinggi sampai menjulang ke langit, ya kan? Sampai menjulang ke langit, kesombongan timbul. Akhirnya Tuhan melihat bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Tahu nggak Tuhan bikin apa? Dibikin mereka semua kacau balau dengan apa? Dikasih bahasa-bahasa yang berbeda. Nah itulah makanya sampai sekarang ada orang yang pakai bahasa Indonesia, ada orang yang pakai bahasa Inggris, ada orang yang pakai bahasa Spanyol, ada orang yang bahasa Itali. Awalnya dari situ cuy. Gokil ya Tuhan ya, keren gak sih? Ya kan? Dibikin kacau balau. Sampai akhirnya mereka gak ngerti sama satu sama lain bahasa. Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa sih? Betapa pentingnya komunikasi. Ketika komunikasi itu tidak dibangun dengan baik. Dalam komunitas teman-teman ini sangat penting sekali. Ketika kita punya komunitas Agel misalnya jadi gembala Ketika punya adik-adik rohani di bawahnya. Komunikasinya tidak dibangun dengan baik. Maka lama-lama itu akan jadi bom waktu. Yang akan menjadi boom, meledak. Dan pasti kehilangan adik-adik rohaninya. Betul? Ini contoh saja, tapi Agel gak kayak gitu. Contoh saja. Nah teman-teman, dari dua cerita ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya komunikasi untuk sebuah koordinasi yang baik. Betul? Betapa pentingnya komunikasi untuk sebuah koordinasi yang baik. Gitu juga kita dengan Tuhan. Kalau lu nggak sering komunikasi sama Tuhan, bagaimana lu tahu, bagaimana kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita? Amin. Kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita nggak bangun komunikasi sama Tuhan. Itu sebabnya penting buat kita bangun komunikasi terus setiap hari, setiap waktu, bahkan kalau boleh setiap detik dalam hidup lu. Gua sekarang lagi ngebiasain lagi. Dulu hampir setiap hari, sekarang sempat hilang dan gue lagi ngebiasain lagi. Setiap kali gue di jalan gue pasti bahasa roh. Gue pasti ngobrol sama Tuhan. Gue belajar untuk seperti itu sekarang. Bangun roh gue lagi. Supaya terbakar terus. Berkomunikasi. Supaya apa? Ketika gue ngelakuin sesuatu, mungkin salah, Tuhan tegur. Gitu. Tuhan tegur. Amin. Nah, teman-teman, ada dua hal yang gue dapetin bagaimana caranya ngebangun komunikasi yang baik dan sehat. Ada dua hal. Yang pertama begini, jadilah pendengar yang baik. Setuju, katakan amin. Jadilah pendengar yang baik. Nah kebanyakan kita manusia nih ya, secara natural memiliki keinginan untuk berbicara banyak dan sangat sedikit menjadi pendengar yang baik. Bahkan tidak jarang dari antara kita yang cepat memberikan komentar ketimbang bersabar untuk mendengar pesan yang disampaikan lawan bicara. Esther senyum-senyum nih. Setuju ya sama kayak Bes ya? Kebanyakan kita manusia seperti itu. Ya kan ketika misalnya contoh Fiden, ya kan lagi pengen sharing sama kayak Bes. Belum ngomong udah kayak Bes ngomong terus. Ya kan kasih ayat. Belum selesai ngomong nih, belum selesai curhat gitu kan ngomong terus. Sehat gak kayak gitu? Gak sehat. Jadi jadilah pendengar yang baik. Kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, jadilah pendengar yang baik. Amin. Ini salah satu cara membangun komunikasi yang baik dan sehat. Nah, ada keuntungannya teman-teman. Ada 4 yang kayak Bes dapat ya. 4 keuntungan bila kita menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, keluarga kita, teman kita, sahabat kita akan berani untuk terbuka membicarakan suasana hatinya dan berbagai pergumulan yang dialami dan dirasakannya. Seperti tadi contohnya, ketika kayak Bes mau jadi pendengar yang baik buat Fiden, pasti Fiden akan cerita semuanya, keluh kesahnya Fiden. Ya kak, misal contoh, kak gue lagi pengen ujian nih kak. Ujian apa? Ujian masuk UI. Ya kan? Nggak jadi IT, UI ya kan. Gue lagi pengen masuk UI kak. Oh gitu, iya. Gimana caranya ya kak supaya gue bisa lulus dengan ini? Ya belajar gitu kan. Nah, dia pasti akan dengan terbuka ketika gue jadi pendengar yang baik. Ketika mungkin Agel, kakak rohaninya juga jadi pendengar yang baik buat Fiden. Dia pasti akan terbuka. Apa-apa pokoknya dikit-dikit Agel. Ya kan? Bener gak? Atau gak dikit-dikit kayak Bes. Itu kan
dia pasti akan terbuka gitu. Nah ini salah satu keuntungan teman-teman. Ketika kita mau jadi pendengar yang baik. Nah seorang yang membangun komunikasi yang baik itu mau jadi pendengar yang baik. Keuntungan yang pertama itu. Teman kita atau sahabat kita atau bahkan keluarga kita akan terbuka untuk membicarakan suasana hatinya dan berbagai pergumulan yang dialami dan dirasakannya. Yang kedua, yang KBS dapat, keluarga, teman, sahabat nggak terjebak untuk bersikap atau cepat menghakimi dan saling menyalahkan. Setuju, katakan amin. Amin. Benar nggak? Ketika kita nggak jadi pendengar yang baik, maka pasti akan terjadi konflik. Ketika jadi konflik, maka itu akan jadi saling menyalahkan satu sama lain. Amin. Saling menyalahkan. Misal contoh konflik misalnya gini. Ketika Fiden, Arli misalnya. Arli. Contoh saja. Ketika Arli misalnya minta tolong sama Agel, ya kan? Minta tolong sama Agel, Gel tolong dong anterin, misalnya kemarin kan lagi nganterin Ben. Ben, tolong anterin Ben dong. Agel nggak mendengar dengan baik, ya kan? Dia tidak menjadi pendengar yang baik. Dan akhirnya Ben tidak terantar. Yang terjadi apa? Konflik, ya kan? Si Arli menyalahkan dan menghakimi Agel. Begitupun juga mungkin bisa jadi sebaliknya. Kok lu nyalain gua sih? Kan gue ada kuliah misalnya contoh gitu. Kan gue ada kuliah, ya iya kan lu gue suruh. Terjadi konflik saling menghakimi satu sama lain. Tapi ketika kita menjadi pendengar yang baik. Misal tadi contohnya kan. Gel, besok lu kosong gak? Gue kosong, kenapa? Besok Ben mau pulang ke Malang misal contoh gitu kan. Oh iya terus boleh gak gue minta tolong lu nganterin Ben ke terminal? Oh boleh. Terjadi komunikasi yang baik. Karena apa? Menjadi pendengar yang baik. Dan akhirnya, bener kan kemarin dianterin? Ya kan, akhirnya dianterin dan ya terjadi gitu loh. Bener-bener si Ben pulang, nggak tahu nih udah sampai belum. Oh ini hari apa nih? Hari Minggu udah sampai pasti. Gitu kan. Dan akhirnya terjadi hal yang positif gitu teman-teman. Nah yang ketiga, keuntungan ketika kita menjadi pendengar yang baik. Teman, sahabat dapat mengekspresikan pikirannya, idenya, dan perasaannya secara leluasa. Ketika dalam sebuah komunitas, rapat, ya kan. Kalau kita nggak jadi pendengar yang baik, ya kan. Apa-apa kita misalnya kayak Abes nih mimpin rapat, contoh misalnya ya kan. Ketika kayak Abes mimpin rapat, tiba-tiba Agel mau ngeluarin idenya. Oh nggak bisa, kayaknya itu nggak bagus deh idenya gini. Jadi menurut gua gini aja. Ya kita harus kerjakan seperti ini. Maka besoknya lagi ketika meeting, pasti Agel atau Esther atau Fiden tidak akan mengungkapkan. Bener nggak? Tidak akan mengekspresikan pikirannya, idenya, dan perasaannya secara leluasa. Karena apa? Udah males duluan. Percuma nggak bakal didengar kok. Ide gue nggak bakal didengar. Kayak Abes udah pasti apa-apa kayak Abes misalnya contoh. Tapi kayak Abes nggak gitu kan? Oh. Iya. Gitu. Amin teman-teman. Ya jadi ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka salah satu keuntungannya teman-teman kita itu akan dengan leluasa mengekspresikan gitu. Mengekspresikan ide mereka, pikiran kita ketika meeting misalnya. Oke, ada ide dari Agel, Kak gimana kalau misalnya kita begini. Esther gimana? Kak kalau aku begini. Kalau Fiden, kalau aku begini Kak, begini. Oke, kita rembukan. Ketika rembukan terjadi musyawarah secara mufakat, ya kan? Akhirnya diambil satu keputusan. Oke, teman-teman bagaimana kalau misalnya kita ambil idenya Esther misalnya. Setuju Gel? Setuju. Oke, yuk kita jalanin. Terjadi hal yang positif. Karena apa? Mendengar. Amin. Karena kita belajar mau mendengarkan teman kita. Kita mau belajar mendengarkan lawan bicara kita. Keuntungannya yang keempat itu. Ya kan? Yang ketiga ya tadi ya. Yang ketiga. Ya kan, sahabat dapat mengekspresikan pikirannya, idenya, dan perasaannya secara leluasa. Dan yang keempat, yang terakhir, ya teman-teman, ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka sahabat kita, teman kita, ataupun keluarga kita yang merasa didengar akan tumbuh rasa percaya diri secara positif dan juga harga dirinya meningkat. Setuju? Amin. Ketika engkau dalam sebuah komunitas, apapun, mau komunitas rohani, di dalam gereja ataupun mungkin komunitas di dalam kampus, sekolah, atau mungkin Karang Taruna. Masih ada gak sih Karang Taruna? Masih ada ya. Mungkin
Ketika kita dikasih kesempatan untuk kita berbicara dan pemimpin kita atau lawan bicara kita itu mendengarkan dengan baik, maka kita akan menjadi percaya diri. Akan timbul percaya diri dari kita. Itu sebabnya kita harus jadi pendengar yang baik. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus juga menjadi pendengar yang baik. Matius 11 ayat 15 firman Tuhan berkata seperti ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat yang ke-15. Dan Tuhan Yesus pun memberikan contoh kepada setiap kita. Dia pun menjadi pendengar yang setia, pendengar yang baik. Terbukti setiap doa-doa kita pasti dikabulkan. Walaupun ada yang gak dikabulkan karena mungkin belum waktunya Tuhan. Amin. Amin. Dia jadi pendengar yang baik buat kita. Kalau Tuhan aja mau ngajarin kita atau mau jadi contoh buat kita untuk jadi pendengar yang baik. Supaya apa? Terjalin sebuah komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Masakan kita gak bisa seperti itu. Amin. Amin. Dalam Yesaya 59 ayat 1, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Wow. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Bahkan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Dia dengan setia mendengar setiap keluh kesah kita. Kalau dia sudah bisa, maksudnya gini, kalau dia aja mau memberikan contoh kepada kita. Kenapa kita tidak juga seperti itu? Jadilah pendengar yang baik. Jangan cepat-cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah yang kedua teman-teman. Ya kan, yang kedua, bagaimana caranya? Ada 2 poin yang Kak Yabes mau bagikan hari ini. Bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang baik dan sehat. Yang kedua yang Kak Yabes dapatkan di sini adalah biasakan untuk berpikir dahulu baru berbicara. Amin. Nah kebanyakan dari kita seperti ini. Kebanyakan manusia di kolong langit ini cenderung untuk cepat berbicara sebelum memikirkan apa yang akan dibicarakan. Itu sebabnya banyak konflik terjadi dalam relasi sosialnya. Dalam komunitas, dalam apapun. Itu konflik itu pasti akan terjadi ketika kita belum mikir udah ceplos duluan. Udah ngomong duluan, ya kan? Dan kadang-kadang ya itu kalau kita ngomongnya nggak dipikir, sadar nggak sadar, kita bisa melukai teman kita, saudara kita, sesama kita, bahkan mungkin keluarga kita, kakak atau adik kita. Amin. Itu sebabnya butuh yang namanya komunikasi yang baik. Butuh yang namanya kita benar-benar mikir dulu deh sebelum ngomong. Makanya kayak Bes itu punya apa ya istilahnya kayak quote gitu. Diam itu emas, tetapi berbicara tepat pada waktunya itu berlian. Amin. Diam itu emas, tetapi berbicara tepat pada waktunya itu berlian. Wow. Hendaklah kita mikir dulu sebelum kita berbicara. Makanya Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ngajarin kita untuk kita berhati-hati menggunakan lidah. Amin. Karena lidah ini tidak bertulang, setuju? Iya kan? Lidah coba kita praktekkan ya. Semuanya pegang lidahnya. Bersih kan semua tangannya? Ah, nggak boleh ya? Oh ya oke, nggak boleh. Atau nggak gini, semua lidahnya keluarin terus ngomong. Ngomong, aku. Susah. Setuju? Pasti susah. Berarti kenapa kita bisa berbicara seperti ini? Kenapa kita bisa ngomong secara lancar? Kenapa kita bisa berkomunikasi dengan baik? Karena lidah. Makanya ada firman Tuhan yang bilang gini, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Amin. Mari jalin komunikasi yang baik. Mari anak muda. Dimanapun saat ini kau berada, yuk kita mau sama-sama belajar. Mulai sekarang kita sama-sama belajar untuk gak cepat ngomong, gak cepat berbicara. Tetapi pikir dulu, ketika kita menghadapi sebuah konflik, mungkin dengan teman kita, mungkin dengan keluarga kita, atau mungkin dengan pacar kita, sahabat kita. Yuk belajar untuk diam dan tenanglah. Amin. Supaya engkau dapat berdoa.
Ketika engkau berdoa, engkau berkomunikasi dengan Tuhan, maka engkau pun akan dapat berkomunikasi dengan manusia dengan baik. Amin. Mari kita sama-sama belajar teman-teman. Yuk, komunikasi itu penting sekali. Hari-hari ini jalin komunikasi dengan baik. Dengan sesamamu, dengan teman-teman sepelayanan, dengan teman-teman komunitas, dengan siapapun teman-teman di luar sana. Hati-hati dalam berbicara. Yuk jadi pendengar yang baik. Ketika kita menjadi pendengar yang baik buat mereka, maka mereka akan timbul rasa percaya diri mereka. Mereka akan dengan sangat senang untuk dekat sama kita. Sangat senang untuk berkomunikasi dengan kita. Dan ketika kita juga sering berkomunikasi dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan berbicara atas setiap kita, pasti kita akan dengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita nggak salah arah. Kita jadi anak-anak muda yang benar-benar fokus melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Ingat, Tuhan ciptakan kita nggak sembarangan. Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengannya. God design. Wow. Ini loh desainnya Allah. Ini loh desainnya Allah. Ini loh desainnya Allah. Allah mendesain kita supaya kita mudah berkomunikasi dengan Dia dan kita mudah berkomunikasi dengan sesama kita. Orabaya shikarala matakan nayaralamu. Mari datang ke hadirat Tuhan. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi. Orabatakan nayaralama ya shikidiaralabataka yaralamu. Orabataka ya nayaralama ya shikidiaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan siang hari ini, sore hari ini. Terima kasih Engkau ciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Kami diciptakan serupa segambar dengan Engkau. Kami tahu tujuan-Mu supaya kami bisa mudah berkomunikasi dengan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, kami percaya Tuhan akan berikan hikmat atas setiap kami sehingga kami juga boleh membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman kami, dengan sesama kami. Dan Tuhan akan berikan hikmat kepada setiap kami untuk kami boleh menjadi pendengar yang baik buat orang-orang Tuhan di sekitar kami, buat komunitas-komunitas yang kami ikuti ya Tuhan. Oratakan nayaralama ya shekaralabatakara. Kalau kami membangun komunikasi yang baik sama Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan menjaga setiap ucapan kami. Kami akan menjaga setiap perkataan kami. Biar perkataan berkat yang keluar dari mulut ini Tuhan. Bukan perkataan kutuk, tetapi perkataan berkat. Kami bersyukur kalau tahun ini kami masuk di tahun P, yaitu tahun mulut ya Tuhan. Ajar kepada setiap kami untuk kami boleh menjaga lidah kami, jaga ucapan kami, jaga mulut kami Tuhan. Untuk kami boleh terus memperkataan-perkataan yang positif kepada teman-teman kami, keluarga kami. Oratakan nayaralama ya shekaralamu. Mari teman-teman hari ini datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini komunikasimu kurang baik sama Tuhan, mari minta ampun sama Tuhan. Orana yaralama ya shekaralabataka nayaralama. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau komunikasi kami dengan Engkau semau kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sore hari ini kami belajar Tuhan untuk kami boleh terus berkomunikasi sama Tuhan dengan baik. Supaya Tuhan saat kami boleh menjalani aktivitas kehidupan kami di muka bumi ini, kami pun bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama kami Tuhan Yesus. Uriabadanana malalama ya shikaralabalabalabalabala. Urabatakana yaralaba ya shikaralab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 ala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat adik-adik rohani hamba dimanapun mereka berada saat ini, yang menonton tayangan streaming sore hari ini maupun yang belum sempat menonton. Hamba berdoa buat mereka demi nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus. Biar roh pengenalan akan Tuhan semakin menggerogoti hidup mereka. Biar terus Tuhan kami boleh berkomunikasi dengan baik dengan Engkau ya Tuhan. Biar terus Tuhan telinga kami menjadi pendengar yang baik saat Engkau berbicara atas setiap kami. Baik melalui firman-Mu ataupun melalui khotbah-khotbah Tuhan hamba-hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu. Biar sungguh-sungguh Tuhan setiap perkataan benih firman-Mu itu tertanam dalam hati pikiran kami. Kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami sangat percaya saat kami duduk diam di hadirat-Mu yang kudus. Kami berkomunikasi dengan-Mu di dalam doa, pujian dan penyembahan. Kami percaya hadirat-Mu turun, kekuatan yang baru turun, hikmat, pewahyuan yang terbaik turun atas setiap kami. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang terikat Tuhan lepaskan, bebaskan, merdekakan dalam nama Yesus. Biar hari-hari ini Tuhan, kami boleh semakin mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami gak mampu tanpa Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau terus berbicara atas setiap kami. Engkau terus inspeksi setiap hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami berikan, kami persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang sudah diberkati siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Thank you, God bless you. Mari kita satu dalam doa. Oriala batakan naralaba ya shindi naralaba laba laba laba. Hinaralaba ya takan naralaba ya shanda naralaba laba 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 laba. Bapak terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersatu hati bersama berkumpul Tuhan. Meninggikan nama-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada siang sore hari ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang boleh Engkau kirim Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, kayak Abes ya Bapak yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu, sebagian dari apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan bagi anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapak. Tuhan terus Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, kayak Abes Tuhan, terus Engkau pertajam segala apapun talenta yang dia miliki Tuhan, yang kayak Abes miliki ya Bapak. Engkau terus berkati terus kayak Abes dan keluarga besarnya Tuhan. Engkau terus cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya ya Bapak. Engkau lindungi dari segala mara bahaya, Engkau lindungi dari segala sakit penyakit, segala virus kami tolak di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapak. Kami juga mau mengangkat tangan kami berdoa memberkati gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko beserta keempat wakilnya, beserta keluarga besar mereka Tuhan, juga karayon kami Pak Budianto Totong beserta gembala di tempat ini Tuhan, Pak Roni Pujianto beserta keluarganya Tuhan. Kau juga yang terus menyertai mereka, Kau terus memberkati setiap mereka Tuhan. Kau menyertai setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Kau terus taruh segala perkataan-Mu atas mereka. Engkau terus perkaya mereka di dalam Engkau ya Bapak. Terus Kau memberkati para pemimpin rohani kami beserta keluarga besar mereka. Engkau terus Tuhan Yesus berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terus revelation Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini ya Bapak. Tuhan kami juga percaya Tuhan Kau juga memberkati Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, kami percaya Tuhan lawatan-Mu nyata atas Indonesia, perlindungan-Mu
nyata atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau terus menyertai Indonesia. Engkau memberkati Tuhan airnya Tuhan di Indonesia, Engkau memberkati tanahnya, Engkau memberkati udaranya Tuhan. Engkau terus Tuhan Yesus jaga udara di Indonesia Tuhan, jauhkan dari segala macam virus, jauhkan dari segala macam bakteri Tuhan. Corona kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang dapat lebih besar daripada kuasa-Mu ya Bapak. Tuhan, Kau juga memberkati pemimpin negeri kami Tuhan, pemimpin bangsa kami Pak Jokowi Tuhan beserta jajarannya Tuhan. Kau terus berikan roh yang takut akan Engkau, berikan visi yang dari Engkau. Kau pakai Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus untuk terus Tuhan Yesus membawa kebaikan untuk bangsa ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami di Rempoa Tuhan. Kau terus pakai GBI Rempoa untuk melawan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk merangkul jiwa-jiwa di sekitar Rempoa Tuhan Yesus, di Jakarta Selatan sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kau juga memberkati para pengerjanya, Kau juga memberkati Tuhan Yesus para jemaat yang kiranya boleh menonton tayangan streaming hari ini ya Bapak. Engkau lawat mereka, Engkau terus Tuhan Yesus curahkan roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus atas setiap teman-teman kami di luar sana Tuhan Yesus yang boleh menonton ibadah pada siang sore hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai pada sore hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau terus bekerja atas setiap kami, Engkau terus melawat setiap kami Tuhan untuk terus bekerja di dalam nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.